Hai semuanya, selamat datang di Metode. Gue mau membahas suatu kasus yang terjadi pada tahun 2013, namun kasus ini baru terpecahkan baru-baru ini, ya kira-kira 9 tahun setelahnya. Apa karena pelakunya mengaku atau memang selama 9 tahun itu sulit terungkap? Namun sebelum gue lebih lanjut mau membahas kasus ini, gue mau mengucapkan turut berduka cita yang sedalamnya bagi keluarga serta relasi korban. Seperti biasa, gue akan mulai dari profil kronologi, baru ke opini gue. Yuk, cus. Namanya Galau Wahyu Utama. Pada saat kejadian, usianya 19 tahun. Masih sangat muda, masih belia. Dia baru mulai kuliah di bahasa Inggris FKIP Universitas Jember di Jawa Timur. Galau ini merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri yang bernama Agus Santoso dan Eni Yuliati. Galau sama seperti dengan remaja kebanyakan. Dia suka tertawa, suka bermain, suka hangout, dan mudah akrab dengan siapa saja. Hobinya fotografi, ia seringkali hunting foto dengan bersamaan teman-temannya. Ibunya Galau merupakan perawat, sedangkan ayahnya bekerja di Dinas Pendidikan. Sempat Galau mendaftar di Fakultas Kedokteran, namun ia gagal diterima. Sehingga uang yang telah dipersiapkan untuk Galau masuk ke Fakultas Kedokteran ini dipergunakan untuk menambah-nambahkan modal mereka membeli mobil Honda Jazz berwarna silver keluaran terbaru. Jadi pada saat itu 2013, ya setidaknya 2012 masih hitungan baru. Dan mobil ini menjadi awal musibah serta penutup dari kasus ini. Arif Rahman Hakim pada saat kejadian usianya 23 tahun. Merupakan warga Dusun Kerajaan Timur, Jelbuk, Jember. Arif juga merupakan mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Hukum. Dan ia sedang menempuh di tahun akhir kuliahnya, sedang menyusun skripsi. Orang tua Arif yang berstatus sebagai PNS bekerja di lingkungan Universitas Jember, namun pada tahun 2010 meninggal dunia. Jadi untuk menambah-nambah uang jajan Arif, maka Arif pun bekerja dengan cara berjualan, jual beli motor. Arif ini berpacaran dengan anak pejabat. Ya, namanya pacaran dengan anak pejabat, setidaknya modalnya harus cukup kuat dibanding sekedar modal cinta saja. Jadi setiap kali Arif datang berkunjung ke pacarnya, ya seringkali dianggap oleh calon mertuanya itu kurang berbobot, kurang modal. Apalagi karena dia datang hanya dengan memakai motor saja. Lambat laun Arif pun mencari tahu bagaimana caranya setidaknya agar ia dapat lebih diakui oleh calon mertuanya ini dengan cara menyewa mobil Avanza supaya kelihatan kalau itu mobilnya dia, jadi dia sewa mobil yang sama. Lambat laun Arif pun berpikir bagaimana setidaknya agar ia dapat benar-benar memiliki mobil. Muhammad Rofiki pada saat kejadian usianya 25 tahun. Rofiki dan Arif adalah teman akrab semenjak mereka masih SMP, semenjak mereka masih remaja. Rofiki merupakan warga Desa Kamal Arjasa, Jember. Hari Senin 25 Februari 2013, pada saat itu Arif bersama dengan Rofiki sedang nongkrong-nongkrong mereka di kampus. Lalu mereka melihat ada mobil Honda Jazz RS yang warna putih lewat. Mengingat Arif yang memang berkeinginan untuk memiliki mobil yang setidaknya dapat ia pakai untuk memikat hati calon mertua, maka Arif pun ingin memiliki mobil itu. Ia segera mengajak Rofik mengejar membuntuti mobil itu. Tapi gue kurang tahu jelas status Rofik ini sebagai apa. Maksudnya apakah dia cuma sekedar teman, atau dia juga kuliah di tempat yang sama, atau ya sekedar pokoknya nggak jelas. Mobil itu keluar gerbang kampus yang membuat Arif serta Rofik buru-buru menaiki motor mereka, dan mereka pun cepat membuntuti mobil itu yang ternyata menuju ke Jalan Raden Patah, Kepatihan. Mobil itu masuk ke sebuah rumah yang besar. Arif melihat ada papan dengan tulisan rumah dijual dan di bawahnya ada nomor telepon yang dapat dihubungi. Maka Arif pun menelpon ke nomor itu yang kebetulan mengangkatnya adalah Suwono, paman Galau. Arif bilang kalau ia mau membeli rumah itu, jadi ia mau melihat-lihat dulu. Dan Arif juga menyebut adanya mobil di garasi. Karena itu Suwono menduga kalau keponakannya Galau sedang ada di rumah itu, maka ia pun meminta agar Arif
masuk ke dalam rumah. Mereka pun bertemu dengan Galau dan masuk untuk melihat-lihat, sembari memikirkan apa rencana selanjutnya. Karena sebagaimana yang Arif inginkan adalah mobilnya, jadi ada dua hal yang setidaknya harus direncanakan oleh Arif dengan cepat. Yang pertama adalah menyerang Galau di situ lalu merampas mobilnya. Tetapi itu bukan areanya Arif. Arif tidak mengenal kondisi yang ada di sekitar itu. Nomor satu ini agaknya kurang cocok untuk dia. Jadi ia harus mengajak Galau pergi keluar rumah dan di situ ia akan merampas mobilnya. Area yang setidaknya sepi dan jarang dilalui orang. Jadi cara kedua inilah yang dipilih oleh Arif. Arif katakan kepada Galau, ya setidaknya Galau ikut dengan Arif karena yang mau membeli rumah itu adalah bosnya. Galau pun setuju dan mereka menaiki mobil Galau. Karena Galau yang nyetir mobil, si Rofik duduk di sebelah Galau. Arif duduk ke belakang Galau. Arif yang mengarahkan Galau kemana mereka harus jalan. Arif mengarahkan ke daerah sekitar Gor Kaliwates di tempat yang sepi. Yang jaraknya dari rumah itu ke Gor itu sekitar 9 menit. Di sana Arif mencekik Galau. Rofik memegang Galau. Galau sempat memencet klakson dan menginjak gas dalam-dalam supaya ya ada orang yang mendengarnya, dan namun karena kepanikan itu membuat Arif semakin menambah tenaganya dan membuat Galau tidak bisa bernafas. Galau pun meninggal. Karena bingung melihat Galau sudah tidak bernafas, maka mereka pun bingung apa yang harus kita perbuat. Lalu mereka pun berniat untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka memindahkan Galau ke jok tengah, lalu gantian Arif yang membawa mobil. Lalu mereka pun lanjut jalan ke Kelurahan Mangli. Sampai di sini mereka baru memindahkan Galau ke bagasi dan mereka berniat untuk memusnahkannya, menghilangkan jejak. Motornya dititipi di daerah sekitar situ, ya entah ada kenalan mereka atau penitipan motor. Karena jarak dari Gor sampai ke rumah Rofik ini setidaknya membutuhkan waktu 37 menit, terlalu jauh. Begitu juga dengan jarak ke rumah Arif, itu waktunya 36 menit. Jadi tidak mungkinlah mereka pulang dulu cuma sekedar nitipin motor. Lanjut dari sini mereka membeli bensin di Rembangan, Kecamatan Arjasa. Kalau ngelihat dari sini jejaknya, berarti setidaknya motor sudah dikembalikan ke rumah. Ya entah di berita juga nggak ditulis itu motor milik Arif atau milik Rofik. Tapi setelah ini mereka mencari lahan kosong yang ada di sekitar itu di Jalan M. Yamin Kaliwates. Mereka sampai di lahan kosong itu sekitar pukul 2 dini hari, dan di sana pun mereka menyirami tubuh Galau dengan bensin dan membakarnya. Ada pencari bekicot yang melihat ulah mereka ini dan sempat bertanya apa yang mereka bakar. Arif menjawab kalau ia membakar anjing. Oh no. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan lokasi. Di satu sisi orang tua Galau bingung karena bukan kebiasaan Galau pulang larut malam, maka mereka pun berdua dengan menggunakan motor yang dari jarak rumah mereka ke Jember ini sekitar memakan waktu 1 jam. Sampai di rumah itu pukul 22. Ibu melihat kalau pintu pagar tidak dikunci, begitu juga dengan pintu utama tidak dikunci, dan ia melihat ada ranselnya Galau di kamar, lampu dalam keadaan mati. Dan ada keanehan di sini ya bagi gue ya, kalau semua pintu tidak dikunci dan tas di kamar, apalagi Arif mengatakan kalau mereka pergi dalam keadaan baik-baik. Tapi mengapa Galau seceroboh itu tidak mengunci pintu pagar dan pintu utama? Apa Arif berbohong? Apa Arif menyerang Galau di rumah itu dan ia membawa jenazah Galau pergi? Maka keesokan harinya di pagi hari ada pencari bekicot lain yang menemukan jenazah Galau. Dan keluarga serta teman-teman Galau berhasil mengidentifikasi jenazah itu. Kondisinya mulut tertutup lakban, tangan terikat di belakang, dan baju bagian depan terbakar.
Ini adalah saat-saat terberat yang dialami oleh mereka. Dan apa yang terjadi setelahnya? Arif berhasil menguasai mobil serta gadgetnya Galau, maka ia pun pulang membawa mobil Galau dan ia sembunyikan di sebuah gubuk dekat rumahnya, ditutupi selimut. Keluarga serta tetangga Arif melihat mobil ini dan bertanya, "Itu mobil siapa?" "Ini mobil aku," katanya Arif. Dan mereka juga bertanya, bagaimana ia bisa membeli mobil itu? Arif bilang kalau ia bekerja. Mobil Arif simpan terus, tidak pernah dipakai, sampai ia mengamati. Jadi dia ikutin berita juga nih. Kalau sudah tidak ada bahasan lagi mengenai Galau, baru ia ganti nomor polisi mobil itu dan ia kasih cutting stiker mobil itu yang semula berwarna silver, ia kasih warna putih. Dan ia pergunakan mobil itu ke rumah si pacar. Lalu beberapa bulan kemudian, hingga calon mertua yang melihatnya, hatinya luluh dan ia pun memperbolehkan anaknya untuk dipersunting Arif. Maka mereka pun menikah dengan biaya yang sangat wow. Sampai katanya makeup artisnya pun didatangkan yang terbiasa sudah make upin para artis. Tapi ya Arif ya, seharusnya kamu tahu diri. Bagaimana dengan modal kamu? Modal kamu ya cuma sekedar mengambil mobil orang. Terus bagaimana kamu menafkahi istri kamu? Tidak mungkin juga kan jadi perampok. Dikira tinggal minta duit saja sama mertua, hidup pun selesai, senang. Tapi hidup tidak semudah itu. Akhirnya karena tuntutan hidup setidaknya, utang pun menumpuk dan Arif pun bingung bagaimana caranya ia membayar hutang. Mau tidak mau, mobil itu harus digadai. Ya, tidak mungkin dijual karena tidak ada surat-suratnya, apalagi BPKB-nya. Mobil itu pun digadai seharga 35 juta. Dan ya ada lagi dia gadai akta tanah seharga 5 juta, jadi totalnya dia dapat 40 juta. Lalu uang itu dibayar ke rentenir ya. Gue sebut di sini adalah rentenir walaupun di berita-berita yang gue baca tidak ada yang menyebut si Arif dikejar rentenir. Tetapi melihat ia sampai menggadaikan mobil untuk membayar hutang, berarti setidaknya ada dia dikejar-kejar debt collector. Pusing dengan makin banyaknya utang, maka Arif pun di tahun 2015 memutuskan untuk merantau kerja ke Bali. Ia meminjam uang istrinya sebesar 3 juta. Ia pun tinggal di Denpasar. Di sini Arif mengaku kalau ia bekerja serabutan. Ya, karena dia dulu waktu kuliah sempat jual beli motor dan ia tampaknya ahli di situ. Jadi ya, ia melakukan hal itu lagi di Bali. Dan Arif juga bercerita kalau di Bali ia sempat berjualan bakso juga. Di tahun berikutnya Arif diceraikan istrinya dan di tahun 2020 Arif ditangkap. Ia juga menyebut nama Rofiki yang membantunya. Bagaimana bisa setelah 9 tahun baru Arif ditangkap? Jadi semenjak Arif menggadai mobil ini berpindah tangan berkali-kali. Dan di akhir tahun lalu 2021 ini mobil ini mengalami kecelakaan. Sehingga pihak berwajib pun menelusuri keberadaan siapa pemilik mobil ini. Ya, karena ini adalah mobil bodong, jadi agak susah dicari gitu ya siapa pemiliknya. Namun dari nomor rangka mesin akhirnya ditemukan kalau pemiliknya adalah Galau yang dibunuh di tahun 2013 dan mobil ini dinyatakan hilang di hari ia dibunuh itu. Jadi polisi pun sampai pada kesimpulan siapa yang mengambil mobil itu adalah pelakunya. Maka diputuskan harus diketahui siapa pemiliknya, siapa yang menggadaikan mobil itu. Sampai akhirnya muncullah nama Arif Rahman Hakim, orang yang menggadaikan mobil itu. Dan tentu saja karena Arif yang menggadai, jadi butuh alamat. Dan di situ tertera alamat Arif. Yang ketika diketahui ternyata posisinya Arif ada di Bali, maka polisi pun dengan mudah dapat meringkus Arif. Gue jadi teringat cerita Hotman Paris Hutapea yang berkata pada saat dia sedang melakukan PDKT kepada istrinya, sedangkan statusnya dia adalah fakultas hukum dan dia harus bersaing dengan para mahasiswa lain yang ada dari lulusan ITB, lulusan UI yang lebih wow daripada dia. Sempat dia minder, namun ia tidak menyerah.
Justru perkataan negatif itu dapat dijadikan cambuk seseorang untuk mengarah ke arah yang lebih positif. Namun, Arif tidak berpikir demikian. Dan mengapa 9 tahun kemudian polisi baru mengungkapkan kasus ini? Karena sempat mereka mengatakan kurangnya saksi. Suwono, paman Galau, adalah orang yang dihubungi Arif pada saat itu. Keberadaan sinyal handphonenya Arif akan sangat membantu karena setidaknya sudah ada nomor masuk. Begitupun juga dengan handphone Galau, yang walau SIM cardnya sudah diambil, tetapi kan emailnya masih ada. Dan apalagi yang sangat disayangkan, karena pada saat mereka sudah mengetahui apa motif dari pembunuhan Galau ini, yaitu perampasan mobil, akan lebih memudahkan setidaknya dari hari kejadian itu pada tanggal 25 dan tanggal 26 Februari, mereka dapat meneliti CCTV yang ada di tiap perempatan, pom bensin, atau gedung-gedung besar lainnya. Tapi beda perkembangannya setelah 9 tahun ini ya. Jadi setidaknya kalau mau melakukan tindakan kejahatan sebaiknya pikir-pikir dulu deh. Oke, gitu aja. Gue harap kita semua dapat belajar dari kejadian ini untuk tidak mengingini barang milik orang lain dengan cara negatif, dan mohon maaf untuk kesalahan tutur kata. Kalau kalian punya pertanyaan atau unek-unek atau apapun itu, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.